Ya memang orang-orang yang jujur, yang bersih dan sebagainya itu memang melalui satu tragedi. Begitu. Nah, agar lebih fokus mungkin bisa langsung dijawab per pertanyaan ya. Eh, saya berikan kesempatan untuk semua narasumber menjawabnya. Bisa mungkin dimulai dari Bu Pungki lebih dulu. Silakan Bu Pungki. Bagaimana bisa menerapkan seperti Pak Hugeng bagi anggota kepolisian ya. Nah, yang pertama adalah dalam hal rekrutmen itu yang direkrut orang-orang yang bersih ya. Terus kemudian orang-orang yang mendidik itu juga harus orang-orang yang bersih, orang-orang yang bisa memberikan contoh yang baik. Nah, dalam pendidikan kalau saya melihat di kepolisian ini sudah menerapkan satu prinsip yang namanya betah ya, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Nah, memang dalam proses rekrutmen kami dilibatkan juga ya, ada pengawas eksternal dilibatkan dan melihat bahwa rekrutmen berjalan dengan baik, terbuka dan jujur. Dan bahkan ketika scoring untuk nilai-nilai itu semua sudah bisa melihat dan tahu. Jadi nggak ada yang disembunyikan. Sehingga dalam hal rekrutmen saya mengapresiasi Polri sudah mulai melakukan rekrutmen yang baik dan benar. Nah, kemudian setelah itu pendidikan. Ketika pendidikan ini memang membutuhkan apa namanya ya istilahnya praktek-praktek atau vokasi itu yang lebih banyak dibutuhkan, sehingga kadang-kadang kalau materi-materi misalnya terkait dengan hak asasi manusia itu kan materi yang cukup berat ya. Nah, kalau hanya teori yang diberikan maka implementasinya akan susah. Karena ya gimana orang bisa nginget ya ketika kemudian pada masa sekolah capek ketika terlalu banyak fisik yang diforsir gitu untuk baris berbaris dan sebagainya untuk menjadi polisi, maka latihan fisik itu yang paling utama. Nah, oleh karena itu ketika kemudian beri masukan-masukan atau materi tentang teori-teori hak asasi manusia jelas gak nyambung. Nah, oleh karena itu penting perlu adanya pelatihan-pelatihan atau simulasi-simulasi sehingga ketika mereka lulus mereka bisa menerapkan dengan baik. Nah, jam untuk bisa kuliah atau untuk bisa belajar terkait dengan hak asasi manusia saya rasa penting untuk ditambah. Nah, kemudian setelah itu masuk ke penugasan pimpinan itu yang mesti harus memberikan contoh yang baik. Mereka harus dibimbing dan kemudian harus diawasi. Jadi jangan sampai ketika kemudian penugasan dibiarkan saja. Itu mohon maaf akan jadi kuda liar malah kalau seperti itu ya, membahayakan masyarakat. Nah, oleh karena itu pimpinan harus memberi contoh baik, harus mengawasi dan mengayomi anggota. Nah, pertama harus diperintahkan bahwa polisi itu adalah pelayan, pengayom, pelindung masyarakat dan penegak hukum dalam mewujudkan Harkamtipmas. Oleh karena itu menjadi polisi yang humanis, senyum sapa salam dan polisi yang menghormati hak asasi manusia itu harus ditekankan berulang-ulang agar anggota dapat melaksanakan dengan baik di lapangan. Kemudian perlu reward kalau ada yang berprestasi dan perlu punishment yang tegas dan konsisten jika ada anggota yang bersalah. Kalau sekarang ini misalnya anak-anak muda pakai coba-coba narkoba, terus kemudian gaya-gaya arogan dan sebagainya, itu mesti harus segera dihukum. Karena ini ibarat keranjang buah ya. Kalau buah-buahan itu bagus, terus kemudian ada satu buah yang busuk, maka itu akan mempengaruhi yang lain. Nah, oleh karena itu buah yang busuk mesti harus di-exclude seperti itu. Nah, oleh karena itu membutuhkan adanya pengawas yang tegas dan mandiri, pengawas internal. Kalau ada yang bersalah itu mesti harus ada langsung punishment. Nah, kemudian selain itu juga tadi yang saya harapkan penguatan penugasan dengan dukungan teknologi untuk dapat meningkatkan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas Polri. Terus kemudian yang paling penting juga adalah mengingat Pak Hugeng.
Jadi Pak Hugeng ini tidak dijadikan seolah-olah legenda, harus diingat sosok beliau itu mesti harus dimunculkan dalam kehidupan Polri sehari-hari. Katakan tadi yang saya sampaikan buku Mas Suhartono misalnya, saya harapkan untuk bisa menjadi buku wajib yang bisa dibaca oleh anggota-anggota Polri, terutama generasi-generasi muda Polri, agar mereka mengetahui dan bisa belajar dari situ dan bisa merefleksikan diri, oh tindakan saya mesti harus baik, seperti Bapak Kapolri pada masa lalu, Pak Hugeng. Nah, oleh karena itu dengan adanya buku ini sangat berguna, sangat bermanfaat bagi Polri di masa kini dan masa yang akan datang. Nah, selain itu bagi saya tadi gelar pahlawan untuk Pak Hugeng ini sangat penting karena itu akan bisa menguatkan semangat untuk reformasi kultural Polri. Saya rasa itu Mbak Kurnia, terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Pungki atas jawabannya. Selanjutnya mungkin saya berikan kesempatan kepada Pak Panda untuk menjawab pertanyaan yang sama, Pak. Silakan. Saya teringat waktu Pak Idam Kapolri. Dia campaign dengan suara yang gegap gempita, jangan hidup bermewah-mewah, jangan pamerkan kekayaan. Kemudian hidup sederhana. Habis itu selesai, nggak ada implementasinya. Nggak ada. Cuma slogan-slogan begitu. Jadi kalau tadi pertanyaan tadi, contohnya keteladanan. Harus memberikan contoh. Ya mohon maaf lah Pungki ya, artinya kalau kita sudah terlampau banyak bagaimana keinginan, idealisme, apa segala macam, simple aja. Hidup sederhana. Dulu waktu Jenderal Yusuf jadi Panglima, Menhankam Pangap, tidak boleh mobil pribadi masuk di Merdeka Barat. Semua harus mobil dinas. Bisa gitu. Waktu zaman Hugeng Kapolri, malu polisi kalau mau macam-macam. Karena dilihat ada keteladanan. Sekarang kita butuh keteladanan, butuh contoh. Gitu loh. Gimana kalau ada Kapolda atau kemudian ada jenderal, ada apa, kemudian jam tangannya 1,2 miliar, 1,5 miliar, itu loh. Jadi keteladanan contoh itu. Boleh kita bicara berbusa-busa mengenai Hugeng. Kemudian itu hanya cerita apa saja. Bagaimana meneladani dia, bagaimana mengapakan, membuat dia jadi ikon, menjadi contoh. Kuncinya di situ. Itu jawaban saya terhadap pertanyaan tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Panda. Selanjutnya saya mau ke Mas Tok. Mas Tok, silakan Mas Tok dijawab untuk pertanyaan yang sama tadi. Membuat tabur itu artinya membuat bangsa ini betul-betul subur untuk orang yang berkarakter, orang-orang yang jujur, orang-orang yang katakanlah semacam Hugeng. Itu perlu sekarang pemerintah segera dalam hal ini, terutama presiden di dalam hal ini juga menteri dan sebagainya, untuk segera melaksanakan indoktrinasi nation and character building. Karena sejak era Orde Baru tidak ada lagi indoktrinasi nation and character building. Sehingga bibit unggul apapun yang ditanam di bumi bangsa Indonesia tidak akan bisa tumbuh subur karena tanahnya tanah tandus. Di sini adalah peranan penting dari Menteri Mendikbudristek Nadiem Makarim. Di samping itu pendidikan budi pekerti yang harus tetap dilaksanakan sejak sekolah dasar, kalau bisa sampai perguruan tinggi. Saya nggak tahu sekarang itu ada lagi nggak sih mata kuliah atau mata pelajaran atau mata kuliah itu. Itu harus ditanamkan. Karena dengan nanti sudah terbentuknya satu tanah yang subur untuk bibit-bibit unggul, 4 ujung tombak ini dengan mudah akan berkembang secara hebat dan subur. Apa sih susahnya sekarang mengangkat Pak Hugeng sebagai pahlawan nasional?
kalau apakah itu Kompolnas tadi, apakah itu MPR, ketua MPR, apa itu Kapolri, dia tulis surat atau bagaimana kepada Presiden, cepat angkat aja Hugeng ini sebagai pahlawan nasional, titik. Jadi saya rasa itu jawaban saya, Dek. Baik, terima kasih Mas To atas jawabannya. Saya akan melanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini ditujukan kepada Mas To dan Pak Panda soal ini pertanyaan dari Nugroho Adiwibowo. Jadi Nugroho Adiwibowo ini ingin menggali lebih dalam sosoknya Pak Hugeng. Nugroho Adiwibowo mempertanyakan sebenarnya sikap jujur sederhananya Pak Hugeng ini tidak hadir begitu saja. Tapi beliau ingin mengetahui apa sebenarnya sih alasan atau motivasi utama yang membuat Hugeng menjadi sosok yang demikian yang kita kenal saat ini gitu. Lalu mengapa Bung Karno sangat akrab dengan Pak Hugeng? Bagaimana sebenarnya Bung Karno ini melihat Pak Hugeng sebagai sosok yang seperti apa? Begitu pertanyaannya, mungkin bisa langsung dijawab oleh Mas To ya. Silakan Mas To. Ya tadi kan sudah saya jelaskan, Bapak melihat Pak Hugeng itu seorang yang tegas, jujur, berani, dan juga sama-sama punya hobi, senang lukisan. Kemudian Bapak juga melihat Pak Hugeng ini walaupun tidak banyak dikenal orang, dia itu seorang politikus, dia sadar politik, dia tahu masalah politik, walaupun dia tidak masuk suatu partai. Dia mengerti benar-benar mengenai teori dan ideologi dalam politik praktis, tetapi dia bukan suatu anggota partai politik atau kelompok politik apapun. Jadi saya rasa ya Bung Karno ya dengan orang yang begitu ya terang nyobat lah. Sama halnya dengan Pak Khairul Saleh, Pak Ahmad Yani, dan lain sebagainya. Kurang lebih begitu deh. Baik, terima kasih Mas To. Langsung beralih juga ke Pak Panda mengenai sosoknya Pak Hugeng nih Pak Panda. Apa sih yang melatar belakangi beliau bisa menjadi sosok seperti yang kita teladani saat ini? Jadi kalau Nugroho tadi ingin menggali lebih dalam lagi, sebenarnya sangat simpel, sangat sederhana. Itu karakter, lifestyle, dia punya pembawaan, dan tidak tergiur kepada kemewahan, tidak tergiur kepada materi. Ada kepuasan batin sama dia kalau sudah melaksanakan tugasnya. Bukan kepuasan batin kalau sudah ganti mobilnya. Ada kepuasan batin kalau sudah renovasi rumahnya. Atau kemudian fasilitas-fasilitas berbagai apa. Enggak. Itu aja. Dia konsekuen, punya prinsip, tidak mudah disogok, tidak bisa disuap. Jadi kalau Nugroho ingin mengetahui lebih dalam lagi, yaitu ciri-cirinya. Dan sebenarnya bakat-bakat begitu mayoritas orang Indonesia sebenarnya begitu. Tergerus dengan itu yang dikatakan Mas To tadi. Ya, tergerus. Padahal di bumi kita ini subur sebenarnya untuk tumbuh yang begituan. Itu jawaban saya. Baik. Terima kasih Pak Panda. Nah, ini masih ada satu pertanyaan lagi. Apakah pengalaman hidup dan berbagai insight dari perjalanan hidup Pak Hugeng sudah dijadikan sebagai nilai atau mata pelatihan soft competencies di kepolisian atau di pendidikan kepolisian? Begitu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Kami sekaligus menyampaikan informasi kepada narasumber bahwa kalau berdasarkan data, itu justru tren pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kita selama tahun 2022 itu turun sangat signifikan. Memang dalam 2 minggu terakhir, saya juga tidak memungkiri, ada beberapa kejadian-kejadian di beberapa Polda yang itu merupakan penyalahgunaan wewenang atau kewenangan yang berlebihan. Dan semua itu merupakan sudah dilakukan penindakan oleh kepala kesatuan yang masing-masing, dan ini kita tidak ada ampun.
saya sependapat dengan Pak Pandana Baban, saya selaku aparat pengawas internal juga memberikan masukan-masukan kepada Kapolri apabila ada hal yang sudah di luar jalur dan itu harus ada punishment. Namun juga apabila ada anggota polisi yang bekerja yang melebihi panggilan tugasnya, menolong orang, kemudian kemarin saya lihat ada, ini walaupun konteksnya menolong tapi sangat signifikan, misalkan ada atlet PON yang pulang kemudian diantar pakai mobil patroli, itu menurut saya sangat membantu masyarakat itu. Walaupun konteksnya dia sedang nyupir mobil patroli, kemudian menemukan ada anggota atlet yang mau pulang ke kampungnya, diantar. Ini contoh sepele, tapi merupakan sosok Polri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat. Namun kami informasikan juga, kita menggelar atau membuka pelayanan online Dumas, pengaduan masyarakat. Nah, tahun ini ada meningkat, tidak signifikan, tapi mengalami peningkatan. Pertanyaan, kenapa meningkat? Justru meningkat ini menurut kami harus introspeksi. Berarti dengan dibuka saluran secara online, maka masyarakat tidak takut lagi mengadu. Yang penting dia jujur, mengisi nomor NIK-nya, mengisi nomor handphonenya. Setelah isinya benar, maka bisa mengisi keluhannya. Dan ini secara transparansi, Bapak narasumber sekalian, kami juga tidak boleh menutup diri. Maka online kami kita buka juga ke Kompolnas. Kita juga buka ke Komnas HAM, supaya fair. Ini loh ada pengaduan, kemudian pengaduan juga tidak semuanya benar. Ada mungkin 30% yang cuma pengen lapor, tapi setelah diklarifikasi, tidak benar, maka itu menurut kami ya sudah kita tidak lanjut. Tapi yang benar, maka juga kita akan tidak lanjuti. Seperti keluhan dari Pak Pandana Baban, masalah penyidikan yang tiba-tiba ditarik dari Polres ke Mabes, itu jadi sorotan kami. Maka kita akan harus lakukan gelar perkara dulu. Nah, gelar perkara nanti Itwasum sebagai pengawas internal itu juga ikut dalam gelar tersebut. Harus proporsional dan profesional. Kemudian saya juga sependapat tadi yang Mbak Pungki sampaikan, tentunya untuk menjadikan sosok-sosok Polri yang kekinian atau yang junior ini, itu saya sependapat mulai dari rekrutmen. Jadi rekrutmen, kalau yang direkrutmen adalah sumber dayanya yang baik, kemudian trainingnya baik, insya Allah dalam pelaksanaan tugas lebih baik lagi. Jadi itu. Memang di lembaga-lembaga pendidikan sekarang, sosok Pak Gubernur juga dimasukkan dalam suatu, bukan pelajaran khusus, tapi ada semacam pengetahuan tentang karismatiknya sosok Pak Hugeng ini. Ini sudah, terutama apalagi di Akpol, Pak Panda, ini merupakan kita sampaikan pada generasi adik-adik kita, supaya terbuka wacana, memang tidak bisa sama persis, karena memang hidup pada zamannya tidak mungkin sama. Tapi karismatik, sosok, pendirian, integritas, loyalitas itu harus kita ambil. Tentu sesuai dengan karakteristik di daerah masing-masing karena Indonesia sangat luas sekali. Kemudian saya juga sependapat ada ya seorang Kapolres atau Kapolda yang disukai masyarakat. Saya sangat sependapat ini. Syukur-syukur, mohon maaf dari Kompas bisa melakukan litbang, silakan saja. Saya sangat bahkan akan saya bantu. Kalau memang Kapolda mana ya yang kira-kira jadi bisa tanya ke ulamanya, bisa tanya ke tokoh masyarakatnya, tokoh pemudanya. Silakan, saya sangat sependapat itu. Itu merupakan secara fair bahwa ternyata masih ada juga sosok pimpinan Polri yang disukai masyarakatnya. Namun dalam konteks yang bukan seperti dulu karena sudah ada perubahan zaman, maka sesuai dengan konteks yang dihadapi dengan kekinian seperti itu. Itulah beberapa masukan-masukan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Irwasum atas jawabannya. Saya rasa dengan jawaban atas pertanyaan khusus dan juga respon Pak Irwasum terhadap pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ini sudah cukup menjawab ya pertanyaan dari para peserta yang tadi diajukan. Dengan terjawabnya semua pertanyaan peserta ini, maka kita juga sudah sampai pada penghujung diskusi. Baik, dari diskusi yang sudah kita lakukan selama 1,5 jam terakhir dari para narasumber, kita telah mendapatkan pengetahuan baru yang memperkuat sosok Pak Hugeng, baik sebagai polisi, pejabat, maupun warga negara yang sederhana, jujur, serta tidak kenal kompromi dalam menjunjung tinggi hukum.
Nah, kemudian kehadiran buku ini juga semoga bisa menambah hasanah pengetahuan bagi generasi muda agar tidak hanya mengenal sosok Pak Hugeng dari humornya Gus Dur yang sangat terkenal mengenai polisi jujur ya, tetapi juga memahami sikap dan tindakannya secara komprehensif sehingga bisa meneladaninya secara utuh. Selain itu, penguatan pemahaman terkait Hugeng juga hendaknya bisa mendorong perubahan di institusi kepolisian agar bisa lebih baik lagi dalam menegakkan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara dan seluruh peserta. Rasanya masih ingin berdiskusi panjang lebar, namun kita dibatasi waktu. Selamat juga kepada Mas Har atas peluncuran edisi revisi bukunya. Dengan ini, diskusi buku Hugeng, Polisi dan Menteri Teladan saya tutup dan acara saya kembalikan kepada MC. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nia, terima kasih untuk seluruh pengisi acara, terima kasih banyak udah bergabung dalam acara Bincang Buku kali ini. Langsung aja nih, ada 3 penanya terpilih. Siapakah dia? Langsung aja disebutkan namanya, yaitu ada Leonardo Chandra, yang pertama, yang kemudian Nugroho Adi Wibowo, selanjutnya ada Madya Ahdiat. Nah, ini dia bagi teman-teman yang tadi namanya disebut, silakan kirimkan nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor kontak ke buku@kompas.com atau DM ke IG @bukukompas. Bagi teman-teman yang penasaran buku apa aja yang diterbitkan oleh penerbit Buku Kompas, silakan akses gerai.kompas.id. Nah, buat teman-teman yang ingin buku ini masih pre-order, jadi bisa langsung beli aja di gerai.kompas.id dan diskon 20%. Buat teman-teman juga yang penasaran acara-acara apa yang diselenggarakan oleh penerbit Buku Kompas, silahkan follow Twitter dan IG Buku Kompas @bukukompas, dan YouTube-nya juga penerbit Buku Kompas. Untuk teman-teman yang berminat juga nih menulis untuk buku penerbit Buku Kompas, silahkan email ke buku@kompas.com. Selesai sudah acara kita hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada pengisi acara. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.